Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syalsananda dengan NIM S1S1230052. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai link list. Jadi, link list ini merupakan struktur data, salah satu struktur data fundamental dalam ilmu komputer yang sangat berguna dalam pengelolaan data dinamis, yang dimana Eee, link list ini sangat penting menjadi pondasi untuk struktur data yang lebih kompleks seperti stack, queue, dan graph. Adapun, materi-materi yang akan saya jelaskan, dari link list ini akan, sampai di single list saja. Oke, langsung saja, pengenalan antara perbandingan antara array dan link list. Jadi, Eee, array ini memiliki keterbatasan seperti alokasi memori berlebih, karena panjang array dinamis bisa lebih besar dari jumlah aktual elemennya, serta efisiensi dalam melakukan operasi insert atau delete di tengah-tengah array. Nah, dalam konteks sistem real-time, hal ini sangat merugikan karena waktu operasi menjadi tidak deterministik. Kemudian, eee, kalau linked list dia setiap elemen itu dibungkus dalam objek yang disebut dengan node. Nah, setiap node ini menyimpan data dan referensi ke node lainnya. Nah, struktur ini memungkinkan representasi data yang lebih fleksibel. Namun kekurangannya adalah tidak memungkinkan akses langsung ke dalam elemen tertentu menggunakan indeks, sehingga pencarian harus dilakukan secara berurutan dari awal list. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari linked list, yang dimana setiap node memiliki satu referensi, yaitu node berikutnya. Jadi ini yang dinamakan node-nya. Nah, traversal atau penelusuran dapat dimulai dari node pertama, yaitu head, dan berakhir ketika node berikutnya adalah none. Ini. Yang menandakan akhir dari list atau disebut dengan tail. Nah, sebagai contoh implementasi dari linked list ini, misal kita buat kelas node-nya dulu. Untuk parameternya ada elemen dengan yang saya jelaskan tadi, tailnya itu bersifat none. Selanjutnya kita buat head-nya. Ini merupakan objek head-nya dengan node.
Nah, ini merupakan salah satu contoh implementasi dari single linked list tadi. Oke, selanjutnya mengenai elemen-elemen penting yang sebaiknya dimiliki oleh suatu linked list. Yang utama itu adalah referensi ke head, agar traversal itu dapat dimulai. Kemudian referensi ke tail juga sangat membantu agar proses penambahan elemen di akhir tidak memerlukan traversal penuh. Selain itu, menyimpan informasi jumlah elemen atau ukuran list juga berguna untuk berbagi keperluan pengolahan datanya. Selanjutnya, ini menjelaskan bagaimana proses penambahan elemen di awal list dapat dilakukan dengan efisien, yaitu cukup dengan menambahkan node baru yang menunjukkan ke head sebelumnya, yang ini, dan kita menambahkan node baru, kemudian lalu menjadikan node baru ini sebagai head yang baru. Jika list sebelumnya kosong, maka tail juga diperbarui ke node baru tersebut. Adapun contoh implementasinya di Python, misal kita buat kelas singly linked list. Self-have-nya itu non. Tadi kita kalau mau menambahkan elemen barunya tadi diisi dengan kita buat head baru. Isinya non, terus self tailnya juga non. Nah, yang ingin menambahkan self tail sama dengan nah, di sini ada pengkondisian kalau self size-nya itu sama-sama dengan 0, maka ditambahkan tailnya. Ditambahkan ditambahkan node baru atau disebut nanti dengan head. Oke, selanjutnya di sini jelaskan bagaimana menambahkan elemen di akhir list. Tadi kan ditambahkan elemen di awal dengan memindahkan headnya ke elemen yang baru. Sedangkan kalau ini menambahkan elemen di akhir dengan cara prosedurnya itu dengan membuat node baru dengan referensial non. Lalu node terakhir saat ini yaitu tail diperintahkan untuk menunjuk ke node baru tersebut dan kemudian memperbarui tail menjadi node baru. Adapun implementasinya di sini def atlas
Di sini itu diganti dengan kata non. Di sini juga. Oke, jadi ini merupakan salah satu implementasi tadi jika kita ingin menambahkan elemen di akhir linked list. Selanjutnya, di sini dia berfokus pada proses penghapusan elemen di awal list, yaitu operasi ini dilakukan dengan memindahkan referensi head ini, memindahkan referensi headnya ke node berikutnya. Jika penghapusan list menjadi kosong, maka tail juga harus di-set harus di-set ke non in. Contoh implementasinya, ini merupakan salah satu implementasi penghapusan elemen di awal list. Oke, selanjutnya di sini dia membahas bagaimana struktur stack atau tumpukan dapat diimplementasikan menggunakan single linked list. Nah, stack ini di sini bekerja dengan prinsip last in first out atau biasa disebut dengan LIFO, di mana elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Nah, struktur dasar stack dengan linked list, contoh implementasinya semisal saya hapus saja. Kita buat kelas di linked list dulu. Kelas
Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari bagaimana stack dapat diimplementasikan di singling list. Oke, selanjutnya, nah, di sini diuraikan bagaimana analisis efisiensi dari implementasi stack berbasis linked list, yang dimana setiap operasi dari misal push, pop, dan top memiliki waktu operasi konstan not 1. Tidak ada amortize seperti pada struktur array dinamis, dan penggunaan memorinya dia bersifat linear terhadap jumlah elemennya. Oke, selanjutnya Eh, ini membahas bagaimana queue atau antrian dapat diimplementasikan menggunakan singling list, yang dimana antrian ini menggunakan prinsip FIFO yaitu first in first out untuk efisiensi maksimal. Dibutuhkan penyimpanan referensial ke head dan tail serta pengelolaan ukuran list. Adapun contoh implementasinya kurang lebih sama tadi dengan single list. Yang membedakan di sini dia menambahkan tail, kemudian di sini diganti menjadi
Oke, ini dia salah satu implementasi tadi dari eh, queue-in di single list-nya. Selanjutnya, eh kur- circulari dari yang linked list, yaitu versi dari linked list di mana setiap node terakhir atau tail menunjukkan kembali ke node pertama. Nah, struktur ini berguna dalam aplikasi yang bersifat siklik, misalnya penjadwalan round robin. Nah, implementasi pada route pada circular queue ini cukup dengan mengubah tail ke eh, tail next seperti berikut ini. Contohnya,
Nah, jadi ini adalah salah satu implementasi dari circular linked list. Lanjutnya, ini menjelaskan bagaimana cara kerja rotasi dan penghapusan elemen dari head pada circular tadi linked list, yang secara teknis adalah tailnext. Selanjutnya, nah ini dia menjelaskan tentang linked list yang lebih oh, uh, kalau ini dia menjelaskan bagaimana proses penambahan node baru ke tailnya. Oke, mungkin ya, itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.